Sobat Hermina, ketemu lagi nih pada Hermina Podcast kali ini. Nah, saya sebagai host dengan Adik Pratiwi sudah ditemani oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Yuk kita sapa dulu Sobat Hermina. Halo, selamat pagi Kak Dera. Halo. Nah, kita nih mau membahas seputar edukasi yang menarik untuk sahabat Hermina. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita pada kali ini, kita boleh tanya-tanya sedikit nih tentang keseharian Kak Dera di Rumah Sakit Hermina Makassar. Boleh diceritain sedikit Kak, secara singkat aja untuk sahabat Hermina. Oke, jadi keseharian saya itu sebagai staf pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Hermina Makassar. Jadi apa saja sih Kak tugas dan fungsi dari staf pencegahan dan pengendalian infeksi? Oke, jadi setiap harinya itu saya memantau pasien-pasien yang selama di ruang perawatan, pasien yang pemasangan infus, kemudian pemasangan kateter yang lama, lebih dari 2 hari, kemudian pasien-pasien yang telah dilakukan tindakan operasi. Dan juga saya melakukan edukasi untuk pasien apa saja yang harus dilakukan ketika sudah pulang di rumah. Berarti setelah melakukan operasi ataupun rawat inap di Rumah Sakit Hermina itu tetap dipantau ya Kak sampai pulang ke rumah juga ya? Ya betul. Baik Kak, nah kebetulan nih Kak pada tema kita kali ini akan membahas tentang infeksi luka operasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, boleh dijelasin sedikit nggak Kak, apa sih infeksi luka operasi itu Kak untuk sahabat Hermina? Oke, jadi infeksi luka operasi ialah infeksi yang terjadi pada luka bekas sayatan operasi yang minimal itu terjadi 30 hari setelah pasca operasi. Kemudian setelah itu adapun tanda gejalanya pada pasien yang dirasakan adalah nyeri hebat, kemudian kemerahan pada sekitar luka operasi, kemudian ada rasa panas juga dan disertai dengan nanah, kemudian darah dan juga pasien merasa demam. Berarti tanda dan gejalanya itu bervariatif ya Kak, berbeda-beda setiap pasiennya. Ya. Nah, untuk jangka waktu dari munculnya infeksi itu kira-kira berapa hari Kak setelah operasinya? Nah, itu untuk tergantung pasiennya sendiri. Dari sistem imunnya pasien kan berbeda-beda. Jadi ada yang bisa muncul 1 minggu setelah operasi, beberapa hari setelah operasi, bahkan ada yang 30 bahkan lebih dari pasca operasinya. Berarti tergantung dari sistem imunitasnya sendiri ya Kak. Oke, untuk sahabat Hermina kita juga akan berikan nih informasi seputar pencegahan apa-apa saja nih Kak yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan operasi agar tidak terjadi infeksi setelahnya. Seperti itu Kak. Jadi pasien itu wajib ya sebelum operasi mandi bersih, kemudian boleh menggunakan sabun antiseptik. Kemudian setelah itu pasien itu bila diperlukan dilakukan pencukuran itu menggunakan alat clipper untuk menghindari luka pada kulit. Kemudian setelah itu gula darah pasien juga harus terkontrol, tidak boleh di atas 200. Dan pasien dianjurkan untuk tidak merokok itu minimal 30 hari sebelum operasi, dan juga pasien tidak diwajibkan untuk mengkonsumsi alkohol. Jadi kita sebelum melakukan operasi harus ada beberapa tes dulu ya Kak untuk mencegah terjadinya infeksi setelah melakukan operasi, seperti itu ya Kak. Nah, bagaimana nih Kak upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh sahabat Hermina apabila setelah melakukan perawatan atau operasi setelah pulang ke rumah? Itu kira-kira upayanya apa saja nih Kak kalau sudah bisa pulang ke rumah? Oke, jadi untuk semua pasien di Rumah Sakit Hermina ketika pulang kita lakukan edukasi atau informasi apa saja yang dilakukan pada saat di rumah. Kan pasien biasanya misal dia pasien post SC, dia anak pertama, baru pertama kali dioperasi, jadi belum ada sama sekali pengalaman ya Pak? Betul. Jadi kan dia nggak tahu mau bikin apa di rumah nanti. Jadi kita lakukan edukasi oleh perawat sebelum dia pulang ke rumah atau saat penyerahan obat ketika dia dinyatakan sudah boleh pulang. Jadi edukasinya itu untuk pasien wajib mengkonsumsi makanan tinggi protein seperti daging, kemudian telur, kemudian tahu tempe dan juga ikan yang tidak
si pasien ini tidak ada alergi. Berarti kalau bebas dari alergi si pasien, berarti bisa ditambah dengan ikan ya Kak, untuk mempercepat mungkin proses pemulihannya. Selain itu ada lagi nggak Kak untuk edukasinya ke pasien? Oh ada, jadi pasien itu pada saat di rumah kan dibalut nih lukanya. Masih ada perbannya ya? Ya betul. Kan pasien boleh tetap mandi ya. Oh jadi boleh tetap kena air ya Kak? Ya betul. Bahkan mandinya pun bisa 2 kali dalam sehari ya. Betul. Nah ini juga informasi yang penting banget nih sahabat Hermina. Jadi walaupun sahabat Hermina setelah melakukan operasi itu tetap bisa mandi dengan beberapa syarat ya Kak untuk menjaga kesehatan lukanya. Ya betul. Jadi saat mandi diperbolehkan ketika di rumah, tapi kita harus menjaga kelembaban dan perbannya kita. Jadi jangan basah. Upayakan jangan basah dan jangan lembab. Ketika selesai mandi langsung dikeringkan kalau perlu ya. Terus di rumah itu banyak gerak juga. Oh, jadi setelah operasi itu bisa tetap banyak gerak ya Kak? Iya betul, di ruang perawatan pun 1 hari setelah operasi dianjurkan untuk banyak aktivitas karena supaya proses penyembuhan itu cepat. Oh baik, Ya betul. ya ini penting juga nih diketahui, kan biasa ada sahabat Hermina yang agak takut ya untuk melakukan aktivitas, apalagi melakukan pergerakan setelah melakukan operasi. Ternyata bisa ya sahabat Hermina untuk mempercepat proses pemulihan sahabat Hermina sendiri. Jadi untuk pasien ketika pulang itu banyak aktivitas, kemudian jangan angkat yang berat dulu. Setelah itu pasien dianjurkan untuk kalau misalkan ada tanda-tanda gejala yang seperti saya sebutkan tadi, boleh segera ke IGD Rumah Sakit Hermina Makassar dan juga bisa ke poliklinik tempatnya dokter yang menjalankan operasi pada si pasien seperti itu. Berarti kalau misalkan nih ada sahabat Hermina yang ada gejala seperti itu, mungkin harus segera dilaporkan ya Kak, ya, untuk betul. mempercepat proses pemulihan si pasien sendiri. Jadi untuk pasien itu kalau sudah ada tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, jangan ditahan-tahan. Oh besok saja, lusa saja saya Jadi harus segera ya Kak? Ya betul, karena kan semakin lama itu akan berefek juga sama daerah operasinya. Semakin lembab kan bisa saja bekas luka operasinya terbuka, seperti itu sih. Nanti itu tadi ya tips-tips dari upaya pencegahan agar kita bisa terhindar dari infeksi pada bekas operasi ya Pak. Wah sangat edukatif sekali nih ya kita pada podcast kali ini, dan untuk informasi yang mungkin lebih lanjut bisa mungkin dibahas di podcast selanjutnya ya Kak. Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi Kak. Nanti tungguin ya podcast Hermina Makassar selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Dela untuk kesempatannya pada kali ini ya Kak. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk seluruh sahabat Hermina. Nah kita pamit undur diri ya sahabat Hermina. Sampai jumpa.